Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan berita kalau Jude Bellingham ini diminati oleh banyak klub, termasuk juga beberapa klub dari Liga Premier Inggris, dan dikabarkan salah satunya Manchester United. Di Sky Sports Premier League ini bahkan sampai menulis ini di Twitter ya, siapa klub yang akan memenangkan perburuan Jude Bellingham. Fabrizio Romano, media-media lain, gue juga sempat mengabarkan di channel Football United kalau memang Jude Bellingham ini akan menjadi komoditi panas ya, dalam tanda kutip, untuk bursa transfer musim panas tahun depan. Banyak klub besar yang berminat dan bukan tidak mungkin akan menjurus nanti ya ke perang harga siapa yang akan mendapatkan Jude Bellingham. Sang pemain sendiri pun juga namanya semakin bersinar di Borussia Dortmund, dan menurut gua nanti di Piala Dunia, utamanya untuk tim nasional Inggris, menurut gua dia akan punya peluang untuk bisa ya lebih lebih apa ya, lebih bersinar lagi, kurang lebih demikian. Penampilannya akan, kalau bisa lebih bagus, maka namanya akan lebih melambung lagi, dan ini akan berpengaruh nantinya ke harga sang pemain. Dari Harian Express ini ada artikel yang akan gue bahas sedikit ya, dan nanti akan gue ngobrol ringan seperti biasa. Liverpool sangat optimis tentang 80 juta pounds Jude Bellingham. Di sisi lain juga Manchester United punya keputusan ya tentang sang pemain. Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Munchen punya peluang yang kecil untuk mendatangkan sang pemain. Tapi Manchester United telah menjadikan, atau ya bagi Manchester United, Jude Bellingham ini adalah target teratas untuk musim panas tahun depan. Wow. Bahkan dikabarkan kalau Manchester United ini sudah memantau, sudah mengirim scouts-nya ya, pemandu bakatnya ini secara reguler untuk memperhatikan Jude Bellingham. Manchester United ini berpikir kalau harga akan sekitar 130 juta pounds atau sekitar 150 juta euro. 150 juta euro, wow. Dan ini ya, kabarnya juga Erik ten Hag menginginkan dirinya, artinya Jude Bellingham ini, di Old Trafford musim panas tahun depan. Manchester United ini juga dikabarkan kalau sebenarnya peluangnya ini nggak besar ya, artinya rendah-rendah saja karena ada dua alasan. Alasan pertama adalah kompetisi dari Liverpool juga Manchester City yang dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jude Bellingham. Alasan kedua adalah financial fair play, karena Manchester United ini sudah mengeluarkan lebih dari 200 juta pounds musim panas yang lalu untuk Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, dan juga Tyrell Malacia. Wow. Jude Bellingham, pemain Borussia Dortmund asal Inggris, berusia 19 tahun, tinggi badannya 188 yang cukup tinggi. Ini adalah heat maps dari Jude Bellingham, bermain di posisi tengah ya musim ini heat mapsnya sampai dengan sejauh ini ya. Dan dia sering beroperasinya ini di daerah kanan. Nah sekarang menurut gua di Manchester United ada seorang Casemiro yang ruang operasinya ini kurang lebih sama dengan Jude Bellingham. Menurut WhoScored, ini dia karakteristik dari Jude Bellingham. Aerial duels, dia bagus dalam duels, passingnya juga, through balls juga bagus, dribbling juga bagus, konsentrasi juga bagus. Likes to dribble, likes to cross, likes to play long balls. Dan long ballsnya ini menurut WhoScored juga akurat. Menurut gua, dari karakteristik yang ditulis oleh WhoScored ini memperlihatkan kalau memang dia ini sosok yang ideal di lini tengah. Punya postur tubuh yang bagus ya kan, tapi juga bagus dalam duel, passing, dribbling, dan juga konsentrasi. Nampaknya ini hampir komplit ya sebagai pemain tengah. Nah, yang menarik tadi juga disampaikan ada dua hal. Nomor satu, Erik ten Hag yang dikabarkan berminat dengan sang pemain, bahkan sudah mengirimkan pemandu bakat dengan secara reguler, scout ya, memperhatikan Jude Bellingham. Nomor 2, harganya 150 juta euro. Lalu gue tambahkan mungkin faktor nomor 3,
klub-klub besar di Eropa maupun juga di Inggris ini seperti kayak berebut ya untuk mendatangkan sang pemain. Nah, bagaimana menurut gua Manchester United? Datangkan atau tidak ini? Sobat Pebul United bisa tulis di komentar ya kira-kira bagaimana. Tapi menurut gua enggak. Langsung aja gue bilang enggak. Kenapa? Ada beberapa alasan. Nomor 1, musim ini kita mendatangkan pemain yang posisinya hampir sama, yaitu adalah Casemiro dengan harga 70 juta. Ini sangat besar. Ini investasi yang sangat besar bagi seorang pemain yang menurut gue kalau hanya dimanfaatkan satu musim lalu kita mendatangkan satu pemain lagi ya, dengan mungkin karakteristik yang hampir sama, dengan posisi juga yang hampir sama, area operasi juga hampir sama, menurut gue ini berlebihan. Lalu nomor 2, tentu saja harga 150 juta ini sangat tinggi sekali. Dengan pemain berusia 22 tahun, gua nggak tahu nih kesiapan mentalnya seperti apa. Karena pasti akan menjadi sorotan. Pemain datang dengan harga transfer yang sangat besar, ini pasti akan menjadi sorotan. Mungkin pemain tersebut kalau dari 10 kali penampilan, 8 kali tampil excellent, 2 kali tampil jelek atau biasa-biasa saja, 2 kali ini yang akan sangat disorot, akan sangat diekspos di media. Siap tidak dia mentalnya? Ini menurut gue juga harus diuji dan juga bisa menjadi bumerang bagi sang pemain itu sendiri. Faktor lainnya, gue melihat Manchester United di lini tengah utamanya ya, memang dengan karakter pemain, kemampuan pemain, kualitas pemain yang berbeda-beda, tapi secara garis besar menurut gue sudah cukup sih. Kita punya Casemiro, ada Scott McTominay, ada Fred, ada Donny van de Beek, ada Christian Eriksen, ada 2 pemain muda Zidane Iqbal dan juga Charlie Savage. Yang kalau seandainya Jude Bellingham datang, maka pemain muda ini menurut gue yang akan jadi korban pertama. Kesempatan mereka untuk bermain ya, untuk mencicipi tampil secara lebih banyak lagi dengan tim utama Manchester United akan semakin kecil. Dan menurut gue ini harus sangat diperhatikan karena salah satu filosofi dari Manchester United adalah membesarkan pemain dari akademi ya. Jadi muaranya ini jelas, pemain muda yang dari akademi ini jelas muaranya adalah tim utama dari Manchester United. Kesempatan itu ada dan harus ditunjukkan. Dan sekali lagi kalau seandainya Manchester United mendatangkan pemain muda ya dengan harga tinggi apalagi di posisi tengah, menurut gue ini berlebihan. Di sisi lain juga gue melihat paling tidak sampai dengan sejauh ini Manchester United butuh peningkatan kualitas di sektor lain. Ada 2 paling tidak, penyerang dan juga bek kanan. Memang betul kedalaman skuad dari sisi kreasi Eriksen dan juga Bruno Fernandes ini ketika salah satunya tidak bisa bermain, apalagi dua-duanya Manchester United ini timpang. Tapi dengan mendatangkan pemain untuk dalam tanda kutip melapis atau memberikan kedalaman secara kualitas ya untuk sisi kreasi lini depan yang dimana saat ini kita sudah ada Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes dengan seharga 150 juta, menurut gua ini terlalu berlebihan. Sehingga kalau menurut gua ya lebih baik kita mengalokasikan kalau seandainya memang benar 150 juta ini untuk pemain lain di posisi yang lain. Ada konsekuensi? Ada. Liverpool, Manchester City punya peluang untuk mendapatkan Jude Bellingham. Dan kalau seandainya memang nanti mereka ini atau Jude Bellingham ini jadi di salah satu klub itu ya, dan memang akhirnya bisa jadi bagus, maka tentu saja pesaing ini katakanlah dari Manchester United di Liga Inggris akan mendapatkan satu pemain yang excellent di lini tengah. Dan ya secara kualitas ya mereka akan lebih meningkat. Ini salah satu konsekuensi menurut gue yang juga harus diperhatikan. Tapi di sisi lain juga ada hal-hal lain yang tadi gue sebutkan yang juga harus dilihat. Dan dari hal-hal tersebut ya ada positif ada negatifnya. Gue lebih berpikir atau gue lebih berpendapat kurang lebih ya kita alokasikan hal ke pemain yang lain sih 150 juta itu. Bahkan mungkin kita bisa mendapatkan 2 pemain sekaligus untuk posisi penyerang dan juga bek kanan, di mana saat ini jelas terutama penyerang kita butuh penambahan kualitas di sana. Dan dengan keadaan Manchester United, pemain yang diincar oleh Manchester United itu harganya selalu tinggi. Dan ini juga membutuhkan kejelian dari para pemandu bakat, tim analisa, termasuk juga pelatih dalam mengincar pemain. Karena Anthony
100 juta lebih ya kan. Casemiro 70 juta. Tapi Tyrell Malacia kita bisa mendapatkan dengan harga yang menurut gua sih cenderung oke. Lisandro Martinez juga harganya tinggi walaupun kontribusinya juga sangat besar sekali. Efeknya yang diberikan itu sangat besar sekali. Christian Eriksen kita cukup cerdik bisa mendatangkan dengan gratis ya. Dan hal-hal seperti ini menurut gua yang harus dilakukan oleh Manchester United di musim panas tahun depan, mendatangkan pemain ya jangan yang seperti Anthony lagi maksud gua ya. Tapi ya harus bisa mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan tim, penambahan kualitas di posisi-posisi yang memang tim itu membutuhkan, lini depan dan juga bek kanan. Sekali lagi menurut gua lini tengah apalagi Jude Bellingham dengan harga 150 juta lagi ya menurut gua sih enggak ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Jude Bellingham 150 juta, banyak klub Eropa menginginkannya. Artinya apa? Pemain ini memang dalam tanda kutip diakui oleh banyak klub sebagai memang talenta besar di Eropa. Tapi sekali lagi, bagaimana dengan Manchester United? Haruskah ikut perburuan atau tidak? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.